Hi everyone, welcome back di Bitcoin Update. So untuk update kali ini mungkin lebih diperuntukkan untuk teman-teman yang trading. Karena untuk yang investor kita udah bahas di FOMC Report Update. Jadi make sure kalau misalnya kalian pengen lihat yang proyeksi mid-term to long-term, bisa mampir ke video yang ini ya, sekitaran 1 hari lalu. Nah sekarang kita akan bahas sedikit untuk posisi Bitcoin nih, dimanfaatkan dari sisi trading. Karena sebenarnya menurut saya ada bukan satu atau dua bahkan, tapi lebih. Dan juga proyeksi yang kita bahas pada saat FOMC report itu saat ini sedang berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Nah tinggal pertanyaannya adalah gimana kita bisa mempertimbangkan untuk memanfaatkan. Mungkin nanti akan saya share pendapat saya, tapi make sure diingat sekali lagi, disclaimer, ini bukanlah sebuah signal buat teman-teman yang mau trading. Pastikan kalian trading based on kalian punya analisa pribadi atau personal ya. Nah guys, kita bakal start dari daily time frame terlebih dahulu. Jadi perlu diingat bahwa posisi yang terakhir kita bahas, ekspektasinya adalah bisa ngelihat Bitcoin naik sampai kisaran area support yang tebal ini ya. Jadi ini support yang, ingat loh teman-teman, kenapa saya katakan itu tebal? Itu nahan pergerakan Bitcoin selama 4 bulan. Dari bulan Juni ketemu awal November, baru akhirnya break. Dan itu pun karena kasus FTX. Kalau nggak ada FTX, mungkin kita masih fine-fine aja di atas level itu. Dan pada akhirnya Bitcoin turun sampai ngetes level yang kita udah sempat antisipasi juga sebagai potential area support, dan terkonfirmasi dengan close candle membentuk yang namanya bullish harami. Bahkan kemarin itu kita dapat semacam konfirmasi lagi. Nah cuma permasalahannya adalah hari ini, pada saat close tadi pagi, kita mendapatkan posisi close-nya itu membentuk semacam doji. Nah, doji di sini itu sebenarnya memiliki banyak makna kalau menurut saya. Pertama, ada kemungkinan juga karena kemarin sesi New York, jadi istilahnya market di sesi New York kemarin kan Thanksgiving ya. Jadi ada kemungkinan kita ngelihat, mungkin nggak terlalu banyak activity. Jadi istilahnya yang bisa mengexecute ini mungkin para retail trader aja yang ngelihat, ini kan sebelumnya area resistance, and then time to short. Ibaratnya kan kayak gitu. Bisa juga teman-teman. Atau mungkin di sisi lain kita bisa mempertimbangkan juga bahwa ya memang udah saatnya untuk koreksi gitu. Karena 2 hari penguatan terakhir itu udah lumayan melelahkan ya buat para buyersnya kita. Karena ingat loh, naiknya itu tidak dipicu oleh sesuatu yang benar-benar signifikan. Jadi memang menurut saya itu pure transaksi dari para traders atau retail aja anggapannya ya. Saya nggak yakin bahwa ini benar-benar whales yang make a move gitu loh di sana, atau mereka melakukan akumulasi, atau mungkin naik bukili ya, beli 1 Bitcoin besoknya beli 1 Bitcoin. Ya who knows teman-teman. But in the end, kalau memang kita mengexpect untuk Bitcoin terjadi yang namanya relief rally, naik sampai testing ke tembok tebal di kisaran 18.500, I think penurunan ini memberikan kita sebuah pergerakan yang lebih sehat. Dalam tanda kutip, teman-teman coba perhatikan, kalau misalnya dia turun tapi dia hanya untuk create higher low aja, ini justru malah menjadi opportunity loh. Kita ngelihat ini sebagai sebuah potensi terbentuknya inverse head and shoulders. Jadi kalau misalnya dia break, kalian bisa ukur menggunakan headnya, ya kalian geser misalnya di sini, ternyata potensial penguatannya sampai $18.000. Well, itu bisa terjadi ya. Jadi memang ingat, every time kita ngelihat market membentuk yang namanya uptrend, itu pasti ada higher high, higher low sequence ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dengan posisi saat ini, apakah kita sudah ketemu higher low-nya? Jelas belum. Nah, berarti kalau istilahnya dia pullback, mungkin untuk pullback higher low itu. Walaupun ya, teman-teman perlu ingat juga, kita juga belum berhasil create higher high loh. Dalam artian di sini misalkan lower high, ini lower low, and then kita belum ngelihat ada yang namanya higher high. Which is bisa juga ya, if market goes wrong ya berarti dia turun lebih signifikan. Nah itu perlu diantisipasi. Nah mungkin untuk kita lanjut ke hourly time frame. Jadi kita mau coba untuk identifikasi lah ya, apakah possible si market ini bisa membentuk yang namanya inverse head and shoulders. Nah, sedikit sebelum kita masuk ke hourly time frame, saya pengen review dulu sedikit sama teman-teman di update analisa terakhir. Jadi kita sempat proyeksikan memang Bitcoin itu bisa reject dari area-area supply-nya, either itu di 16.600 atau 16.700 yang lebih tebal di atasnya. Kemudian, kalau misalnya dia koreksi, ekspektasinya adalah dia bisa ngetes dulu ke level demand zone yang lumayan strong. Ya, kenapa strong? Nanti saya akan jelaskan di video bukan di video ya. Nanti akan saya jelaskan setelah kita bahas ini dulu ya. Jadi ini review analisa sebelumnya dulu, and then kita expecting harga bisa pullback sampai ke level demand, baru kemudian dieksekusi untuk long. Kalau misalnya teman-teman ada rencana untuk buyback Bitcoin atau long.
Nah, kalau misalnya kita lihat progres pergerakan terakhir sempat membentuk V formation, dan V formation ini sebetulnya memang bisa di-expect untuk dimanfaatkan sebagai potensi long. Yang manakala sebenarnya kalau teman-teman long ya dengan V formation tersebut itu Indian resultnya lumayan positif karena mencapai area target yang kita expect di 16.750 ya. Di sini lihat ya 16.750 masuknya di 16.500, exitnya 16.300 itu kalau stop loss ya. Nah, kemudian kita juga bahas alangkah lebih baik kalau misalnya kita bisa entry di area demand, which is lebih di bawahnya. Kenapa di area tersebut? Ya, sekali lagi, saya akan jelaskan sekarang. Nah, teman-teman, jadi itu tadi sedikit review ya, dengan analisa yang terakhir kita share di post FOMC report ya, tanggal 23 kemarin. Jadi memang kita udah coba lihat ya, ada opportunity yang bisa dimanfaatkan, dan ekspektasinya adalah kalau bisa market pullback dulu. Nah, sekarang, menurut pandangan saya, pullback sedang berlangsung. Pertama, rejection itu terjadi pada area supply. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah level support yang strong. Kalau kita lihat di sini higher low, and then higher low, but then di break. Ya, di breaknya dari mana? Setelah kita lihat harga ini berhasil menekan ya. Dalam artian, kalau teman-teman perhatikan, pertama, ekspektasi adalah adanya penguatan lagi, which is create higher high. Tapi ternyata kita tidak mendapatkan higher high. Yang ada adalah market reverse and then rejection terjadi pada area higher low-nya dia. Jadi di area ini kita bisa indikasikan semacam supply level yang kalau misalnya di extend, kalau tadinya kita mungkin nggak pakai segitu, kita pakainya cuma sampai sini aja ya. Anggapannya kalau misalnya kita gunakan fitur replay ya, mungkin kita geser sedikit ke sini, kalian bisa lihat ya, pada saat itu baru terjadi, oh ternyata dia break, ya kan, dia break dari area lowest level sebelumnya, karena kalau misalnya kita expect di sini dia break ke atas, berarti kan harusnya dia bertahan nih, dia create higher low, dia malah turun, dan akhirnya dia create yang namanya lower low, ya. Nah, setelah proses pullback, proses sideways, kalau misalnya harga testing terhadap level supply itu, ekspektasinya adalah kita mendapatkan rejection dan akhirnya harga bisa lebih rendah lagi, which is itu yang terjadi setelahnya. Ya, kita lihat harga turun and then signifikan, setelah itu turun kembali lebih jauh. Jadi setelah rejection terjadi pada area ini, saya berasumsi bahwa itu pun yang akan menjadi level supply untuk informasi kita berikutnya. Anggapannya pada area ini itu memiliki tons of supply kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Indonesia ya berarti ada beberapa area yang mungkin bisa dipertimbangkan menjadi potensi selling pressure itu bisa kembali. Dan ternyata Bitcoin setelah beberapa hari ini mengalami penguatan terbatas sampai ke sana. Dan memang kalau misalkan berdasarkan wave count, berdasarkan momentum, itu udah kelihatan ada pelemahan. Kita bisa ukur di sini, wave 1, 2, and then ini impulsif ya. Kita bisa lihat kenaikannya impulsif, which is wave 3-nya berakhir di sini, and then ada shallow pullback, and then wave 5. Boom, ya. Jadi ini kalau kita lihat secara Elliott wave count, bisa dibilang ini udah finishing wave 1. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ini overall adalah wave 1, maka proses pullback ini ada kemungkinan menjadi potential wave 2-nya. Dan ekspektasi saya sementara adalah pullback-nya itu sebatas sampai ke area demand zone. Nah, kenapa demand zone yang menurut saya powerful itu ada di sini? Karena kita bisa lihat, ini juga terjadi dengan sebuah chart pattern inverse head and shoulders. And then boom, dia impulsif, lumayan naiknya. Jadi kalau misalnya dia pullback ke sana, ekspektasi saya adalah kita mendapatkan reaksi dari buyer setelah level demand itu dites. Seperti sama halnya ketika supply zone ini dites. Ya, jadi kita ngedapetin sellers masuk dari kisaran area tersebut. Nah, buat saya, kalau memang ini adalah proses koreksinya, sebenarnya kita bisa manfaatkan dengan dua cara. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman lihat, mungkin kalian pengen short mengikuti rejection yang terjadi pada area supply tersebut, mungkin kita bisa berasumsi bahwa, okay, this one already breaks, ya. Perlu antisipasi sedikit karena ini ada kemungkinan merupakan area demand zone juga, jadi kita mendapatkan reaction di sana. But then karena ya kita lihat ya biasanya behaviornya koreksi yang terjadi pada market itu kan adalah 3 wave correction. Jadi ekspektasinya adalah wave 1 and then 2 and then 3, which is kalau misalnya based on
Elliott Wave Theory, ini balik lagi ke ABC Corrective Pattern. Ya, jadi ABC Corrective Pattern sampai level yang di kisaran area demand, yang ternyata kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement from bottom to the top, kita bisa lihat di area 50%. Anggapannya, koreksi terjadi seperti semacam pola dead cat bounce. Baru kemudian dia menguat, dan di bigger picture, kita ngelihat ini as inverse head and shoulders, which is melengkapi analisa kita atau identifikasi kita pada time frame daily. Ya, itu setidaknya yang menjadi pandangan saya untuk melihat posisi market saat ini. Dan kalau misalkan seandainya, oke, let's say gimana cara kita memanfaatkan? Mungkin teman-teman bisa manfaatkan dengan dua cara ya. Ini kembali lagi tergantung dari analisa masing-masing juga. Jadi nggak harus ngikutin apa yang saya sharingkan di sini. Teman-teman kalau bisa memang do your own research ya before kalian decide untuk entry. Ingat di sini bisa jadi semacam wave A, B, C ya. Jadi kita bisa ngelihat ada semacam sekali penguatan untuk ngetes ke level area supply yang minim. Misalkan di sini ya, kita bisa bilang kayak minor supply-nya karena terjadi break setelah area tersebut masuk ya, kita bisa bilang ada selling pressure yang masuk di sini and then breaks terjadi, which is market akhirnya create yang namanya lower low. Jadi kalau misalnya dia naik, ini adalah proses pembentukan lower high untuk kemudian create another lower low. Nah kalau kita gunakan Fibo kembali lagi untuk kita mencoba mengukur ya potensi daripada wave B-nya, itu precisely ada di area yang sama ya, dekat dengan supply zone-nya, dan itu di kisaran Fibo 50% sampai Fibo 61,8%. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat kita manfaatkan. Another consideration yang saya lihat adalah sudah terjadi bear cross ya pada exponential moving average-nya, which is memang kita ngelihat di sini udah ada indikasi market bisa terkoreksi dulu, dan barulah kemudian kita bisa kembali ke analisa yang di sini, which is kita entry based on demand zone, dan kita bisa lihat areanya mungkin di dekat-dekat sekitaran ya, untuk penempatan stop loss bisa di 15.900 dan potential target kembali ke supply or even higher ya, karena mengingat analisa inverse head and shoulders yang kita bahas pada time frame kecilnya tadi. Oke, nah itu sekilas yang saya perhatikan untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Jadi ekspektasi sementara adalah one more correction to the bottom, and then kalau misalnya buat teman-teman sekali lagi yang mungkin ngelihat bigger time frame kan masih bearish nih sentimennya, dan it is okay juga kalau misalnya teman-teman mengconsider untuk melakukan short ya pada area-area yang mungkin bisa dikonsider sebagai potential area resistance-nya. Karena di sini istilahnya kita bisa anggap ini adalah weak high level ya. Jadi kayak high levelnya ada di sana. Sorry, ini top. Oke. Jadi ini adalah high level, dan untuk lowest-nya saat ini berada di sini. Oke, which is this one. It's gonna be our low level. Yang kalau misalnya saya tambahin ya kira-kira di sini ya. Jadi sampai area itu di break, kalau misalkan area itu di break berarti kita udah confirm create yang namanya lower low. Oke, hopefully informasi di dalam video ini bisa memberikan pandangan juga untuk teman-teman yang lain yang hendak melakukan trading. Ada beberapa yang nanya ke saya juga kayak, ini Black Friday nih, kira-kira bakal gimana? Ya mungkin itu yang bisa men-trigger untuk posisi akhirnya menjadi penurunan. Mengingat Thanksgiving, berarti institutions nggak trading, mungkin buat beberapa retail traders lihat ini as a technical aja ya ini time to short. Kira-kira begitu teman-teman. Alright, so itu aja mungkin untuk video saya seputaran Bitcoin. And then seperti yang tadi saya sampaikan ya, di video terakhir saya sampaikan, nanti kita akan revote untuk altcoins update hari ini, dan make sure kalian standby di Telegram juga. Jadi untuk gabung ke Telegram, make sure kalian klik link yang ada di kolom description, and then I'll see you guys again di update berikutnya. Cheers guys, goodbye and have a nice day.